Media informatif pembangunan daerah. Sudah berapa hari di Makassar? 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Insya Allah udah periksa lagi, Dok. Sudah. Bagaimana? Kemarin 2 hari. Bagaimana? Udah ada ini perubahan? Kalau dari tubuh dapat perubahan, tapi mohon maaf untuk hasil laboratoriumnya, swabnya katanya Prof masih positif tadi pagi. Oh, insya Allah. Pokoknya saya nggak bisa bicara obatnya karena dokter udah tahu. Pokoknya jangan lupa doa, Dok. Ya. Iya, Supaya doa diperlancar supaya cepat pulang ke Polewali Mandar. Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ya, supaya kita bisa lebih doanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sekarang ini kita akan melanjutkan liputan khusus COVID-19 Polewali Mandar TV bersama saya Nanda Zaltas Tahir. Dengan dikabarkannya 2 pasien yang didiagnosa positif COVID-19. Hari ini kita akan terhubung salah satu pasien yang didiagnosa COVID-19. Kita sudah terhubung dengan Dr. Habib. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Ya, Dokter, hari ini apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, tubuh semakin membaik setelah dirawat isolasi COVID di Rumah Sakit Aidin. Ketika dokter setelah dia didiagnosa positif COVID-19, pasti kan ada pikiran-pikiran negatif dalam diri kita, Dok. Bagaimana dokter bisa melawan pikiran-pikiran negatif tersebut dalam diri dokter, bahwa saya pasti bisa, saya akan berjuang dan melawan COVID-19 ini karena positif dan COVID-19 ini bukan aib atau virus yang harus dilawan, bahkan ini adalah virus yang harus dilawan untuk diperjuangkan, Dok. Ya, saya mungkin mengawali dari awal, bahwa pada kesempatan ini saya ucapkan tentunya terima kasih kepada pimpinan Rumah Sakit dan Satgas COVID Rumah Sakit Daerah Gunung Kali yang telah melakukan screening atau penapisan terhadap tenaga medis, sehingga saya bisa terdeteksi lebih awal dan tidak menjadi tentunya sumber penularan. Dan selanjutnya karena keberadaan saya di isolasi mandiri di rumah tidak aman, karena ada istri dan tetangga yang sangat dekat, yang tentunya itu adalah sangat membahayakan atau sangat kurang aman. Maka saya minta dirujuk ke Makassar supaya lebih baik, aman, dan cepat sembuh. Berarti posisi saat ini dokter sedang dirawat di salah satu rumah sakit Makassar untuk melakukan pemeriksaan intensif. Dok, bisa menceritakan sedikit bagaimana tahapan-tahapan pemeriksaan hingga sebelum dokter didiagnosa positif COVID-19 sampai tahap diisolasi sekarang ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya sebelum tanggal 22 itu aktif masuk ke rumah sakit. Dan kebetulan adalah dokter gizi hanya saya sendiri, sehingga hampir tiap hari masuk ke rumah sakit dari rumah dia saya tinggal dinas sampai ke rumah sakit Polewali. Dan pada satu saat ada penyampaian bahwa ada screening yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis untuk melakukan screening dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Nah, setelah pada saat itu saya rapid testnya adalah positif, maka pada saat itu juga sorenya ada dilakukan swab yang pertama, kemudian besoknya lagi dilakukan swab. Terus kemudian dalam masa dari tanggal 22 sampai sambil menunggu pemeriksaan swab, saya adalah mengisolasikan diri di rumah. Tentunya adalah dengan keadaan yang ada, dengan istri di sana, sehingga saya dengan keadaan yang begitu, maka saya akhirnya mendapat telepon pada saat hari Rabu setelah 5 hari, maka saya dapat telepon dari pimpinan rumah sakit Dr. Emi Purnama, maka saya malam disampaikan bahwa saya adalah positif, hasilnya positif, suspeknya.
Maka dari situlah saya harus lebih mengencangkan dalam sistem isolasi diri di rumah. Kemudian setelah 1 hari kemudian saya merasa gelisah karena badan saya ada panas sebenarnya, dan panasnya itu hanya sumur-sumur saja. Itu tentunya dirasakan sejak tanggal 25, dan kira-kira tanggal 28 ya, atau pada saat hari Rabu Kamis itu saya menjadi gelisah dalam artian masalah isolasi saya adalah tidak tepat atau kurang tepat. Sehingga pada saat itu akhirnya saya meminta untuk dirujuk. Yang sebelumnya adalah saya WA kepada produksi dan teman-teman, maka saya harus menuju ke rumah sakit, jangan menunggu perburukan atau menunggu perkembangan yang bagaimana ke depan. Sehingga setelah saya itu malamnya langsung saya telepon dengan koordinasi dengan tim COVID Rumah Sakit Boyolali. Maka pada saat itu saya mohon untuk dirujuk dan dilakukan sisrup. Maka akhirnya setuju bahwa malam hari dilakukan rujukan atau dirujuk dengan menggunakan ambulans rumah sakit. Dan dalam perjalanan malam hari kurang lebih jam 9 sampai jam 12 kurang seperempat, akhirnya saya tiba di rumah sakit Wahidin Sudirosodo. Dan di sana saya dilakukan pemeriksaan, pengambilan darah, kemudian sama dilakukan beberapa pemeriksaan. Kemudian pada malam itu langsung dilakukan CT scan. Setelah CT scan, maka saya masuk di ruang malam. Dan di dalam ruang malam ini adalah termasuk isolasi yang bagian yang stabil, maksudnya tidak ada penyakit lain selain terpapar COVID. Begitu. Dan di sini ada beberapa, maksud saya di Wahidin itu ada 2 tempat isolasi, yaitu yang satu adalah di infeksi center, itu digunakan untuk orang-orang yang mempunyai penyakit COVID. Kemudian yang di bawah adalah untuk orang yang tidak mempunyai komorbid atau dikatakan stabil. Setelah dirawat di beberapa hari di sini, maksudnya 2-3 hari, alhamdulillah saya rasakan sudah lebih enakan atau lebih sehat. Maka ya tentunya terus saya didukung oleh teman-teman sejawat saya yang ada di sini, di sekitar Makassar, dengan banyak istilahnya support yang diberikan, baik itu tentunya konsumsi makanan atau secara psikologis. Dan akhirnya karena perhitungannya adalah tanggal 23-24 itu adalah swab, maka di 1 minggu kemudian, yaitu tepatnya adalah hari kemarin, ya, maka diambil swab saya. Ya, swab saya diambil, kemudian diperiksa, dan hasilnya saya dapat informasi dari klub saya ternyata masih positif. Jadi saya diminta tetap harus menjaga diri, maksudnya meningkatkan daya tahan tubuh, untuk istirahat, dan lain-lain tentunya, dan termasuk olahraga. Begitu. Ya, nah dok, ketika dokter setelah dia didiagnosa positif COVID-19, pasti kan ada pikiran-pikiran negatif dalam diri kita, dok. Bagaimana dokter bisa melawan pikiran-pikiran negatif tersebut dalam diri dokter, bahwa saya pasti bisa, saya akan berjuang dan melawan COVID-19 ini, karena positif dan COVID-19 ini bukan aib atau virus yang harus dilawan, bahkan ini adalah virus yang harus dilawan untuk diperjuangkan, dok. Iya. Dan selama saya ada di sana, untuk memberikan percaya diri itu adalah dengan ya tentunya ada olahraga ataupun makanan-makanan yang sehat atau yang dianjurkan oleh tentunya oleh ahli gizi sendiri. Saya kira itu. Baik dok, untuk pertanyaan terakhir, mungkin dokter bisa melakukan atau memberikan himbauan untuk masyarakat
pentingnya mematuhi himbauan pemerintah. Tidak terpungkiri di daerah khusus Kabupaten Poliwali Mandar untuk memperhatikan kondisi masyarakat di sekeliling kita, masih ada yang kurang mengindahkan peraturan pemerintah dan mengindahkan tentang himbauan jaga jarak, menggunakan masker, dan memperhatikan kesehatan. Mungkin Bapak bisa memberikan himbauan untuk memperingatkan seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Poliwali Mandar. Ya, saya tentunya kepada masyarakat ingin menyampaikan bahwa menjaga dari jangan sampai terpapar di COVID itu, ya dengan begitu maka tentunya harus mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat, anjuran ataupun edukasi yang disampaikan kepada masyarakat itu. Dan menurut saya memang harus masyarakat kalau bila kurang jelas, harusnya adalah bertanya kepada yang cukup jadi satgas lokasi di situ. Tentunya kalau dari saya adalah untuk masyarakat itu adalah menggunakan masker dengan benar, ya, cuci tangan dengan secara teratur. Tentunya yang lain ini adalah penting karena kebetulan saya di ahli gizi, ada spesialis gizi, yaitu meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk masyarakat, yaitu dengan makanan-makanan gizi seimbang yang mengandung zat gizi, jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tentunya dengan memperhatikan keanekaragaman pangan dan aktivitas fisik. Tentunya juga hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah kurang gizi. Dan juga minum suplemen atau makanan tambahan seperti vitamin C, ya, mineral C, selenium, dan vitamin D. Nah, vitamin D ini baru-baru kemarin dibahas oleh beberapa kampus bahwa harus dengan berjemur di sinar matahari sekitar jam 10, lamanya adalah 15 menit. Dan juga termasuk tentunya vitamin D suplemen. Kemudian tentunya adalah produk makan dengan sumber protein yang tinggi, itu adalah salah satu bagian dari untuk meningkatkan daya tubuh. Kemudian cuci tangan, dan cuci bahan makanan sebelum dimasak. Kemudian juga makan bersama keluarga di rumah saja. Ini yang penting lagi adalah tidur yang cukup untuk meningkatkan daya tubuh. Jangan begadang dan minum yang cukup, yaitu sehari semalam adalah dari puasa tentunya dalam melaksanakan makanan secara gizi seimbang adalah dilakukan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan juga penderita COVID tentunya jangan dikucilkan karena COVID tidak lewat udara bebas. Tapi COVID atau virus COVID ini adalah melalui percikan udara saat kita bersin ataupun batuk. Gitu. Tentunya kepada pemerintah, saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi ya kepada pemerintah daerah, kecamatan ataupun kelurahan lingkungan yang telah mengedukasi masyarakat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya akhirnya saya terima kasih karena semoga daya tahan tubuh saya adalah semakin kuat. Mohon doanya dan cepat sembuh dan bisa kembali ke Poliwali Mandar. Polman jago. Mantap, jago Pak. Terima kasih atas apresiasinya. Kita juga semua di sini akan selalu mendukung dokter agar cepat pulih ya dok dan kembali bersama keluarga. Dokter tetap semangat dalam perawatannya, jaga kondisi. Kita semua di sini akan selalu mendoakan dokter agar dokter bisa pulih dan berkumpul bersama keluarga dan kita semua. Saya Nanda Sari pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di liputan khusus COVID-19 Poliwali Mandar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
TV, media informatif pembangunan daerah.